ada seorang mahasiswi berusia 23 tahun yang terbang dari Kanada. Namanya? Isabelle Genevieve Dubois. Ya, saya juga tidak bisa membacanya dalam sekali coba. Dia adalah seorang mahasiswi elit di jurusan teknik mesin di sebuah universitas ternama. Tingkat kepercayaan dirinya luar biasa tinggi. Dia sudah menonton acara Amazing Race Asia 3 kali tamat. Saat menonton episode tentang pemandian air panas di Indonesia, dia menjadi yakin, ini hanya tempat untuk berbaring dan bersantai. Versi besar dari spa di Kanada. Sepertinya tidak ada risiko sama sekali. Itu adalah penilaian yang sempurna. Sempurna salah, maksudnya. Saat gadis ini membuka pintu sebuah pemandian air panas umum di Indonesia, hidupnya mulai terguncang. Di meja pendaftaran, dia diminta untuk menuliskan namanya. Kolomnya tidak cukup, tahukah Anda apa yang dikatakan oleh ibu-ibu petugasnya? Namanya disingkat saja, Mbak. Cepetan, ya. Itu adalah permintaan paling kejam dalam hidupnya selama 23 tahun. Isabelle Genevieve Dubois hari itu menjadi Isa. Singkat sekali, separuh eksistensinya seakan menguap. Tapi itu baru permulaan. Dia mencoba masuk ke kolam air panas belerang, tetapi tidak tahan bahkan 3 menit dan merangkak keluar. Lalu, dia mencoba layanan yang disebut lulur, dan bukan hanya sel kulit matinya yang terkikis, tetapi juga harga dirinya. Namun, disinilah hal aneh terjadi. Gadis ini mulai tertawa. Tertawa dengan sangat bahagia. Apa yang sebenarnya terjadi di pemandian air panas Indonesia itu? Ini adalah video yang dibuat dengan sangat menyenangkan setelah mendengar kisah yang menggembirakan ini. Selamat menikmati, selamat datang. Ini pertama kalinya ke Indonesia, ya? Saya sudah menonton acara itu 3 kali. Ketika episode tentang pemandian air panas tayang, saya menatap layar lekat-lekat dan berpikir, ini adalah ruang relaksasi yang sempurna. Cukup berbaring di pemandian air panas dan bersantai. Sepertinya tidak ada risiko sama sekali dan terlihat jauh lebih alami daripada spa di Kanada. Saya begitu yakin. Itu adalah penilaian yang sempurna. Sempurna salah, maksudnya. Nama saya Isabelle Genevieve Dubois. Saya seorang mahasiswi berusia 23 tahun yang mengambil jurusan teknik mesin di Kanada. Namanya agak panjang, ya. Tapi di Kanada, nama seperti ini dianggap cukup berkelas. Saya selalu bangga dengan nama yang diberikan orang tua saya ini. Setidaknya, sampai saya berdiri di depan meja pendaftaran pemandian air panas di Indonesia. Saya selalu menganggap diri saya sebagai orang yang sangat logis. Saya tidak pernah bergerak tanpa rencana. Dan bahkan saat bepergian, saya akan merencanakan rute setidaknya 2 bulan sebelumnya, memeriksa faktor risiko, dan menonton setidaknya 10 video tentang tempat tujuan. Itulah cara saya. Saya orang Kanada. Kami, orang Kanada, terbiasa membaca manual dengan teliti dan menghilangkan faktor risiko terlebih dahulu. Itu adalah filosofi hidup saya, dan tidak pernah salah. Masalahnya adalah, di Indonesia, tidak ada yang namanya manual. Saat tiba di Bandara Soekarno-Hatta, bahu saya masih tegak penuh percaya diri. Rencana perjalanan saya sempurna, rute sudah diatur dengan sempurna, dan saya sudah selesai mempelajari video-video pendahuluan dengan sempurna. Selain itu, saya membawa teman saya, Chloe Martin. Saya berkata padanya, ini hampir sama dengan spa di Kanada, hanya saja sedikit lebih besar dan alami. Jangan khawatir, Chloe dengan polosnya mengangguk. Kalau dipikir-pikir sekarang, pernyataan itu hampir seperti kejahatan. Chloe masih menatapku sinis setiap kali topik itu diungkit. Saat kami tiba di pemandian air panas, kesalahan pertama dalam rencana sempurna saya terjadi. Skalanya terlihat 3 kali lebih besar daripada yang saya lihat di televisi. Dari pintu masuk, orang-orang berkerumun keluar, dan deretan loker sepatu tampak tak berujung. Saya hanya bisa berdiri termangu di depannya. Chloe juga membeku di sampingku. Saya menatap Chloe dan bertanya apakah ini benar-benar pemandian air panas, tetapi Chloe hanya menatap balik dengan ekspresi yang seolah berkata, "Kenapa kamu bertanya padaku?" Ujian pertama dimulai di depan loker sepatu. Saya sama sekali tidak mengerti cara menggunakan kuncinya. Saya tidak mengerti mengapa ada 2 gelang nomor, dan saya sama sekali tidak tahu apa bedanya gelang nomor yang ini dengan yang itu. Saat itu, seorang ibu-ibu Indonesia sedang menunggu di belakang kami. Tangan saya mulai gemetar dan saya mulai berkeringat. Akhirnya, ibu itu menghela napas panjang dan memutarkan kunci untuk saya. Dengan wajah memerah karena malu, saya mengucapkan, "Terima kasih," dalam bahasa Indonesia dengan aksen Kanada yang kental. Ibu itu berlalu begitu saja tanpa menjawab. Saat itulah saya pertama kali belajar bahwa kebaikan di Indonesia bukanlah pertanyaan, melainkan sebuah pernyataan. Akhirnya, kami sampai di meja pendaftaran. Seorang ibu-ibu meletakkan selembar kertas dan berkata, "Tulis namanya di sini." Saya dengan percaya diri mengambil pulpen. Isabelle Genevieve Dubois. Tetapi kolomnya tidak cukup. Nama saya mulai keluar dari kolom.
dan saya mencoba menulis dengan huruf sekecil mungkin, tetapi tetap tidak cukup. Ibu itu melirik kertas saya dan berkata, namanya disingkat saja. Saya membeku di tempat. Disingkat, nama saya yang selama 23 tahun tidak pernah disingkat sekalipun, ibu itu tidak menunggu. Tulis yang pendek saja di sini. Cepat, katanya, sambil bersiap memanggil pelanggan berikutnya. Saya tidak punya pilihan selain mengambil pulpen dan menulis. Isa. Hanya 3 huruf. Saat Isabelle Genevieve Dubois menyusut menjadi Isa, saya merasa separuh dari eksistensi saya menguap. Permintaan untuk menyingkat nama adalah yang paling kejam dalam hidup saya. Kemudian giliran Chloe. Ketika Chloe menulis namanya, Chloe Martin, pas sekali di kolom. Tahukah Anda apa yang dikatakan ibu itu setelah melihat kertasnya? Oh, namanya bagus, ya. Pada saat itu, untuk pertama kalinya dalam hidup, saya iri dengan nama Chloe. Ada pepatah yang mengatakan, itu adalah hari pertama aku iri dengan nama Albert. Bagi saya, hari itu adalah hari di mana saya iri dengan nama Chloe. Chloe. Tanpa tahu apa-apa, tersenyum cerah. Sementara saya memegang kertas bertuliskan Isa dan merasakan kekalahan mental. Saya tahu sudah terlambat, saya ingin melarikan diri, tetapi Chloe menarik tangan saya, dan perang dengan pemandian air panas Indonesia pun dimulai. Saat memasuki ruang ganti, saya tidak percaya dengan apa yang saya lihat. Semua orang telanjang. Tidak, bukan sekadar telanjang, mereka berjalan-jalan dengan santai seolah-olah sudah terlahir telanjang. Saya berhenti di pintu masuk melihat pemandangan itu. Chloe juga membeku di sampingku. Saya berbisik kepada Chloe, kenapa tidak ada yang malu, tetapi Chloe hanya menatap balik dengan ekspresi yang sama, kenapa kamu bertanya padaku? Di Kanada juga ada budaya spa, jadi saya pikir saya sudah terbiasa dengan ketelanjangan. Tetapi ruang ganti di Indonesia berada di level yang berbeda. Mereka tidak hanya telanjang, tetapi mereka berbicara sambil telanjang, memakai lotion sambil telanjang, dan mengobrol dengan orang di sebelahnya sambil menggunakan pengering rambut telanjang. Saya berpikir, jadi begini rasanya gegar budaya. Saya pergi untuk mengambil kain kemben. Seorang ibu-ibu menatap saya dari atas ke bawah dan langsung menyebutkan ukuran. Besar. Saya terdiam sejenak. Saya besar. Di Kanada, saya selalu memakai ukuran sedang. Tapi di Indonesia, saya besar. Apa yang terjadi? Giliran Chloe. Ibu itu menatap Chloe dan berkata, sedang. Postur tubuh Chloe mirip dengan saya, tetapi dia mendapat ukuran sedang dan saya besar. Saya merasakan pukulan mental lagi di tempat itu. Belakangan saya baru tahu bahwa standar ukuran di Indonesia memang sedikit berbeda. Tetapi pada saat itu, rasanya seperti saya baru saja divonis gemuk. Setelah berganti dengan kain kemben dan keluar, bagian dalam pemandian ternyata jauh lebih luas dari yang saya kira. Ada banyak pintu di mana-mana, dan di setiap pintu ada angka tertulis. Saya sama sekali tidak mengerti apa artinya semua itu. Chloe bertanya kepada saya, angka apa itu? Saya mengingat apa yang saya lihat di televisi dan menjawab dengan percaya diri, itu suhu. Kalau masuk ke sana, kita berendam di suhu itu. Penjelasan saya benar, tetapi saya tidak tahu betapa menakutkannya makna di baliknya. Kami memutuskan untuk mencoba tempat yang disebut kolam belerang. Melihat angka 42 tertulis di depan pintu, saya merasa lega. 42 derajat Celcius mirip dengan spa di Kanada, jadi saya pikir tidak akan menjadi masalah besar. Saya berkata kepada Chloe, di sini 42 derajat. Mirip dengan spa kita. Jangan khawatir, sambil dengan percaya diri membuka pintu dan masuk. Saat itu saya tidak tahu bahwa angka adalah ilmu pasti, tetapi di Indonesia itu hanyalah referensi. Begitu membuka pintu, hawa panas langsung menerpa. Rasanya terlalu panas untuk disebut 42 derajat. Suhu yang dirasakan mungkin sekitar 80 derajat. Begitu masuk, napas saya langsung sesak. Chloe berteriak dari belakang, kenapa di sini begini? Tetapi saya tidak punya tenaga untuk menjawab. Saya pikir, coba duduk dulu, dan duduk di tepi kolam. Tepi kolamnya juga panas, rasanya seperti pantat saya terbakar. Saya pikir saya akan benar-benar mati jika begini terus, jadi saya berpegangan pada dinding untuk berdiri. Ketika saya melihat sekeliling, orang-orang Indonesia dengan santai berbaring di tepi kolam, bahkan ada yang tidur siang. Ada bapak-bapak yang bahkan mendengkur. Bagaimana ini mungkin? Saya benar-benar tidak bisa memahaminya. Saya tidak tahan selama 3 menit. Tepatnya, saya melarikan diri sekitar 2 menit 50 detik. Saat saya membuka pintu dan keluar terengah-engah, seorang bapak-bapak Indonesia menatap saya. Tanpa mengubah ekspresi, dia dengan santainya masuk kembali ke dalam kolam belerang. Saya tidak tahan bahkan 3 menit, tetapi mereka tidur siang di sana. Saya berpikir, orang Indonesia tetap tenang bahkan di dalam api. Hari itu saya sadar, orang-orang ini bukan manusia. Maksud saya, mereka manusia, tetapi spesies yang jauh lebih kuat dari saya. Chloe juga keluar mengikuti saya. Dia tertawa, bangga karena bisa bertahan sekitar 5 detik lebih lama dari saya. Saya bahkan tidak punya tenaga untuk tertawa.
Kami berdua duduk di lantai dengan kemben basah oleh keringat. Saat itu, dari salah satu sudut tercium bau aneh. Bau gurih. Bau seperti ada yang sedang makan. Ketika saya menoleh, saya melihat orang-orang sedang makan jagung bakar, dan di sampingnya ada minuman hangat berwarna putih. Saya penasaran apa itu, jadi saya pergi ke warung. Katanya itu jagung bakar dan bandrek. Saya tidak tahu apa itu bandrek, tapi saya memesannya. Saya menggigit jagung bakar. Ternyata enak, rasanya gurih dan manis, dan bandrek yang hangat dan manis jahenya membuat saya seketika lupa bahwa saya hampir mati di kolam belerang tadi. Chloe di samping saya juga terus makan sambil berkata, "Ini enak." Sambil makan jagung, saya berpikir, ini pasti jebakan. Mereka pasti memancing orang dengan makanan lezat ini agar kembali masuk ke kolam belerang. Jagung bakar ini seperti pasokan logistik setelah pertempuran. Saat itu, saya melihat ibu-ibu Indonesia membungkus kepala mereka dengan handuk. Bentuknya seperti tanduk domba di kedua sisi. Saya pikir itu sangat lucu, jadi saya mencoba melakukannya juga. Saya memutar handuk dan meletakkannya di kepala, tetapi terus saja lepas. Chloe juga mencobanya, dan miliknya juga lepas. Kami berdua bergulat dengan handuk selama 10 menit dan akhirnya gagal. Seorang ibu-ibu Indonesia di sebelah kami melihat kami, lalu tersenyum dan membantu. Begini caranya, katanya, dan tangannya bergerak secepat kilat. Dalam 2 detik, kepala domba selesai dibuat. Saya terkesan dengan keterampilan tangannya dan mengucapkan terima kasih. Ibu itu hanya tersenyum dan berkata, "Lucu, ya," lalu pergi. Saat itu saya belajar bahwa kebaikan di Indonesia terkadang datang tanpa pemberitahuan. Melihat cermin dengan kepala domba, saya terlihat sangat konyol. Mahasiswi teknik mesin dari universitas ternama di Kanada memakai handuk kepala domba di pemandian air panas Indonesia. Chloe di samping saya sibuk ingin berfoto. Pada saat itu, saya melupakan teror kolam belerang dan tertawa. Kami berbaring di balai-balai, lantai bambu di pemandian air panas Indonesia ternyata hangat. Rasa hangat yang nyaman menyebar ke seluruh tubuh. Lantai di Kanada selalu dingin. Saya berbaring di balai-balai menatap langit-langit dan berpikir, bolehkah tidur di sini? Tetapi ketika saya melihat sekeliling, semua orang sedang tidur. Suara dengkuran terdengar di mana-mana, dan suasananya seolah tidak ada yang peduli. Saya menutup mata. Dan saat berikutnya, saya sadar bahwa saya telah tertidur. Chloe membangunkan saya, katanya saya sudah tidur selama 30 menit. Saya terkejut. Tertidur di tempat umum? Tapi anehnya, saya tidak merasa malu. Karena semua orang juga tidur, ketika saya membuka mata, saya melihat bapak-bapak Indonesia berbaring di sekitar saya. Tidak ada yang memperhatikan saya, mereka tidak peduli ada orang asing tidur di sebelahnya. Justru itu membuat saya nyaman. Saya baru pertama kali tahu bahwa tidak diperhatikan bisa senyaman ini. Saat saya sedang meregangkan badan, Chloe tiba-tiba mendekati saya dan berkata dia menemukan sesuatu yang aneh. Di sana ada orang antre, tapi aku tidak tahu untuk apa, katanya. Saya menoleh ke arah yang ditunjuk Chloe. Di salah satu sudut, ada sebuah ruangan kecil dan beberapa orang duduk menunggu di depannya. Saya mencoba mengingat apa yang saya lihat di televisi. Ah, itu namanya lulur, layanan pengelupasan sel kulit mati, jelas saya. Chloe bertanya apa itu pengelupasan sel kulit mati, dan saya hanya menjawab bahwa itu adalah menggosok daki. Saya bilang itu unik karena tidak ada layanan seperti itu di Kanada. Chloe membuat ekspresi seolah-olah ingin mencobanya. Sejujurnya, saya juga penasaran. Di televisi, saya melihat orang-orang terlihat segar setelah digosok dakinya. Saya ingin tahu bagaimana rasanya. Saya mengajak Chloe untuk mencobanya. Memangnya sehebat apa? Cuma gosok daki, kan? Pikir saya. Saya akan segera tahu betapa besarnya kesalahan saya. Kami menunggu di depan ruang lulur. Saya melihat orang-orang di depan kami masuk satu persatu dan keluar. Orang-orang yang masuk dengan keadaan normal, keluar dengan ekspresi yang entah bagaimana berbeda. Terlihat seperti sudah mencapai pencerahan, atau terlihat linglung, ekspresi yang sulit dijelaskan. Saya bertanya kepada Chloe, kenapa orang-orang itu begitu, dan Chloe juga bilang tidak tahu. Kami berdua mulai merasakan firasat buruk. Akhirnya, giliran saya. Saat saya membuka pintu dan masuk, saya berhenti. Di dalam, ada ranjang seperti batu dan terdengar suara air mengalir. Dan di sana, seorang ibu-ibu berdiri. Dia menatap saya dan tanpa berkata apa-apa, menunjuk keranjang dengan dagunya. Dia memberi perintah hanya dengan tatapan matanya. Secara naluriah, saya merasa ada yang tidak beres. Tidak ada belas kasihan di matanya. Saya naik keranjang dan berbaring. Ibu itu berkata, "Tengkurap." Saya patuh tengkurap. Kemudian, ibu itu memakai sesuatu di tangannya dan meletakkannya di punggung saya. Saat itu saya sadar. Ini bukan layanan, ini ritual. Lulur bukanlah layanan, melainkan sebuah ritual.
Awalnya hanya terasa seperti digosok, tetapi tekanannya mulai semakin kuat. Setiap kali tangan ibu itu melewati punggung saya, rasanya seperti kulit saya dikelupas. Saya mencoba mengatakan sakit, tetapi tidak ada suara yang keluar dari mulut saya. Hanya erangan "euh" yang keluar. Ibu itu sama sekali tidak peduli. Dia terus menggosok dalam diam. Saya melirik wajahnya yang tanpa ekspresi. Tidak ada emosi di wajah itu. Dia seorang profesional. Profesional yang sempurna. Setelah punggung selesai, dia beralih ke lengan, dan setelah lengan selesai, dia beralih ke kaki. Saya bisa melihat daki berguguran dari tubuh saya. Saya pikir saya selalu mandi dengan bersih. Di Kanada, saya mandi setiap hari dan menggunakan sabun mandi yang bagus. Tapi kenapa begitu banyak daki keluar dari tubuh saya? Saya terkejut. Apakah saya sekotor ini? Atau lulur Indonesia ini sihir? Salah satu dari keduanya. Ibu itu berkata, "Balik," dan saya berbaring telentang. Kali ini giliran bagian depan. Perut, dada, lengan, tidak ada bagian yang terlewat dari sentuhan tangannya. Saya memejamkan mata dan pada suatu titik, saya menyerah untuk melawan. Perlawanan tidak ada artinya. Dia tidak bertanya. Yang ada hanya pemberitahuan. Tengkurap. Balik. Angkat tangan. Buka kaki. Saya bergerak sesuai perintah. Fakta bahwa saya adalah seorang mahasiswi teknik mesin dari universitas ternama di Kanada tidak ada artinya pada saat itu. Di atas ranjang batu itu, saya hanyalah seorang manusia penuh daki. Saya tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu. Ibu itu berkata, "Selesai," sambil menyiramkan air ke tubuh saya. Saya langsung sadar. Baru saat itulah saya bisa bernapas. Ibu itu sudah memanggil pelanggan berikutnya, dan saya keluar dari ruang lulur dengan keadaan basah kuyup. Ada cermin, dan saya melihat diri saya. Kulit saya telah berubah. Berkilau, ketika saya menyentuhnya, rasanya selembut kulit bayi. Saya menatap cermin dengan tatapan kosong. Aku telah dikelupas, dan yang tersisa adalah diriku. Pikiran itu muncul pada saat itu. Dia lebih dulu menangani harga diriku daripada kulitku. Saya kehilangan sesuatu di ruang lulur, dan pada saat yang sama, mendapatkan sesuatu. Saya tidak tahu persis apa yang saya dapatkan, tetapi yang pasti kulit saya menjadi lebih baik. Saya menunggu Chloe keluar. Ketika Chloe membuka pintu ruang lulur dan keluar, ekspresinya sama persis dengan saya. Terlihat seperti sudah mencapai pencerahan, atau terlihat linglung. Ekspresi yang sulit dijelaskan. Saya bertanya kepada Chloe, "Bagaimana? Dan tahukah Anda apa yang dikatakan Chloe?" "Aku terlahir kembali." Saya pikir kata-kata itu sangat tepat. Kami berdua duduk berdampingan di bangku di depan ruang lulur. Untuk beberapa saat, kami tidak mengatakan apa-apa. Kata-kata tidak diperlukan. Kami berdua mengalami hal yang sama, dan kami berdua dalam kondisi yang sama. Kulit berkilauan, tetapi pikiran kosong. Saya menatap langit-langit dan berpikir, di Kanada tidak ada proses ini. Karena itu, kami belum sepenuhnya terkupas. Setelah beberapa saat, Chloe angkat bicara. "Kenapa ini rasanya enak, ya? Saya juga merasakan hal yang sama. Jelas sakit, jelas melelahkan, tetapi setelah selesai, anehnya rasanya enak. Rasanya seperti tubuh menjadi lebih ringan. Rasanya seperti sesuatu yang lama telah hilang." Saya menjawab, "Aku juga tidak tahu. Tapi enak." Kami berdua tertawa seperti orang bodoh. Setelah lulur, kami keluar untuk mencari udara segar. Rasa udara luar pemandian yang menyentuh kulit terasa berbeda. Sebelumnya saya tidak pernah merasakannya, tetapi setelah lulur, saya bisa merasakan angin meresap ke dalam kulit. Saya berkata kepada Chloe, "Rasanya aku bernapas dengan kulitku," dan Chloe tertawa sambil berkata, "Kamu jadi aneh." Tapi Chloe juga menunjukkan ekspresi yang sama. Kami kembali masuk dan berbaring di bale-bale. Setelah lulur, bale-bale terasa berbeda. Mungkin karena kulit menjadi lebih sensitif, kehangatan dari bambu terasa lebih meresap ke seluruh tubuh. Saya memejamkan mata dan merasakan kehangatan itu. Hangat, bukan hanya hangat, tetapi terasa seperti dipeluk. Lantai di Indonesia lebih jujur daripada tempat tidur. Hari itu saya belajar. Lulur bukan layanan, itu adalah pengalaman, ujian, dan ritual peralihan. Saya telah melewati ritual itu, dan karena itu saya merasa sedikit berbeda. Saya tidak tahu persis apa yang berbeda, tetapi yang pasti kulit saya berbeda, dan cara saya memandang negara bernama Indonesia juga sepertinya sedikit berubah. Saya berbaring di bale-bale. Tubuh saya terasa aneh. Jelas saya baru saja mengalami penderitaan dikuliti oleh ibu-ibu itu. Tetapi sekarang anehnya terasa segar, terasa perih dan pegal, tetapi di baliknya ada rasa sejuk yang mendasarinya. Saya menatap langit-langit dan berpikir, apakah ini hal yang baik? Sejujurnya saya tidak tahu, tapi rasanya tidak buruk. Tidak. Justru enak. Chloe di sebelah saya menyodorkan lengannya sambil berkata, "Lihat kulitku," dan lengannya benar-benar berkilauan. Saya juga melihat lengan saya, sama saja.
Kami berdua dalam kondisi di mana kulit kami akan bersinar jika terkena cahaya. Saya bercanda kepada Chloe, apa kita sekarang berpendar? Dan Chloe dengan serius menjawab, sepertinya begitu. Kami berdua benar-benar terpukau oleh lulur. Kami berbaring begitu saja di balai-balai. Balai-balai bambu di pemandian air panas Indonesia benar-benar luar biasa. Bukan hanya hangat, tetapi rasanya seperti memeluk seluruh tubuh. Lantai rumah di Kanada, sepanas apapun pemanasnya, tetap terasa dingin. Tetapi lantai di Indonesia berbeda. Begitu punggung saya menyentuhnya, kehangatan langsung menyebar dan otot-otot terasa rileks. Saya merasa seperti meleleh di atas balai-balai itu. Lantai ini memelukku. Ungkapan itu sepertinya tepat. Saya memejamkan mata. Saat berikutnya saya membuka mata. 1 jam telah berlalu. Saya tertidur lagi. Bukan Chloe yang membangunkan saya bangun sendiri. Ketika saya membuka mata, saya melihat bapak-bapak Indonesia berbaring di sekitar saya. 1 di samping, 1 di atas, 1 di diagonal. Saya tertidur di antara bapak-bapak. Tapi anehnya, saya tidak merasa malu. Tidak ada yang memperhatikan saya. Saya hanyalah salah satu dari banyak orang yang tidur di lantai pemandian, dan tidak ada yang secara khusus menatap saya karena saya orang asing, tidak ada yang melihatku adalah keramah tamahan terbaik. Saat itulah saya pertama kali tahu bahwa ketidakpedulian bisa begitu nyaman. Saya mencari Chloe, dan ternyata dia juga sedang tidur di sisi lain. Dia tidur lebih nyenyak dari saya, bahkan sampai mendengkur. Saya tidak membangunkannya dan hanya berbaring lagi di sebelahnya. Menatap langit-langit, pikiran aneh muncul di benak saya. Di sini, aku juga bagian dari alam. Hanya salah satu dari makhluk yang berbaring, tidur, dan berkeringat dalam ekosistem pemandian air panas. Tidak ada yang peduli apakah saya seorang mahasiswi teknik mesin dari Kanada, dan saya juga tidak peduli lagi. Setelah beberapa saat, Chloe akhirnya bangun. Hal pertama yang dia katakan begitu membuka mata adalah, pengalaman apa yang baru saja aku alami? Saya ingin mengajukan pertanyaan yang sama. Kami berdua baru saja dilulur, pingsan tidur di lantai, dan bangun di antara bapak-bapak. Ini bukan turisme. Ini sesuatu yang lain. Saya berkata kepada Chloe, kita makan dulu. Saya lapar. Setelah dilulur dan tidur, rasanya energi saya habis. Kami pergi ke warung dan memesan mie instan. Saya tidak tahu bahwa mie instan di pemandian air panas Indonesia begitu lezat. Hanya mie instan biasa, tetapi rasanya 2 kali lebih enak saat dimakan di pemandian. Mungkin karena dimakan setelah berkeringat. Kuahnya terasa meresap ke seluruh tubuh. Chloe juga mencicipi 1 suap dan berkata, ini apa, sambil terkagum-kagum. Sambil makan mie, saya bertanya kepada Chloe. Kenapa orang Indonesia melakukan ini sebagai kegiatan sehari-hari? Chloe menghentikan sumpitnya dan menatap saya. Aku juga penasaran, katanya. Kalau dipikir-pikir, ini aneh, kan? Bagi kami, ini adalah pengalaman yang benar-benar baru dan gegar budaya, tetapi bagi orang Indonesia, ini hanyalah sore akhir pekan biasa. Mereka datang bersama keluarga, teman, dan bahkan ada yang datang sendirian. Saya tidak bisa memahaminya. Tapi pada saat yang sama, saya iri. Chloe berkata, mungkin ini cara mereka beristirahat? Saya mengangguk mendengar kata-kata itu. Di Kanada, istirahat tidak seperti ini. Untuk beristirahat di Kanada, kita harus membuat rencana. Pergi kemana, melakukan apa, sampai jam berapa, dan seterusnya. Tapi di pemandian air panas Indonesia, tidak perlu rencana. Cukup datang, berbaring, tidur jika ingin tidur, makan jika ingin makan, dan pergi jika ingin pergi. Saya menyadari sambil menyeruput kuah mie, pemandian air panas bukanlah tempat, melainkan sebuah keadaan. Keadaan di mana kita hanya ada. Keadaan di mana kita tidak harus melakukan apa-apa. Sepertinya itulah cara orang Indonesia beristirahat. Sebagai orang Kanada, konsep itu terasa segar bagi saya. Kami selalu diajari bahwa kami harus melakukan sesuatu, tapi di sini, tidak melakukan apa-apa pun tidak masalah. Chloe berkata, kita keliling lagi, dan saya setuju. Masih ada tempat yang belum kami kunjungi. Ada yang namanya ruang garam, katanya lantainya dilapisi garam. Saya tidak tahu apa gunanya, tetapi kami mencobanya. Saat masuk, lantainya benar-benar tertutup garam, dan orang-orang berbaring di atasnya. Saya juga mencoba berbaring, dan butiran garam yang kasar anehnya terasa nyaman. Katanya baik untuk kulit, saya tidak tahu apakah itu benar, tetapi setidaknya rasanya enak. Setelah keluar dari ruang garam, kami berbaring lagi di balai-balai. Chloe tiba-tiba tertawa dan berkata, kita sedang apa, sih? Saya juga tertawa. Saya benar-benar tidak tahu apa yang sedang kami lakukan. Hanya datang, dilulur, tidur, makan, berbaring, dan berbaring lagi. Tapi itu menyenangkan. Saya baru pertama kali tahu bahwa hanya ada tanpa berpikir apa-apa bisa begitu menyenangkan. Saya berpikir apa yang akan dikatakan Albert jika dia ada di sini. Albert adalah teman kami dari Kanada,
tetapi dia tidak bisa ikut dalam perjalanan ini. Saya tidak tahu bagaimana menjelaskan pengalaman ini kepada Albert. Aku pergi ke Indonesia dan dilulur, hidupku berubah. Albert tidak akan percaya, kan? Tapi rasanya benar-benar ada sesuatu yang berubah. Saya berbaring di balai-balai dan menyadari satu hal dengan pasti. Saya telah dikelupas, dan setelah itu terasa nyaman. Bukan hanya daki yang terkelupas saat lulur, tetapi sepertinya ada sesuatu yang lain juga ikut terkelupas. Seperti ketegangan, seperti paksaan untuk harus merencanakan sesuatu. Rasanya hal-hal seperti itu ikut terkelupas. Saya memejamkan mata dan tersenyum. Senyum hampa, tetapi bukan kehampaan yang tidak menyenangkan. Hanya senyum yang bertanya-tanya, ini apa? Ya. Chloe di sebelah saya ikut tertawa sambil berkata, aku juga merasa lucu. Kami berdua tertawa tanpa alasan di lantai pemandian air panas Indonesia. Orang-orang di sekitar mungkin menganggap kami aneh, tetapi tidak ada yang melihat. Semua orang sibuk dengan urusan masing-masing. Itu juga menyenangkan. Saya mengajak Chloe untuk pergi lagi. Chloe bertanya, pergi kemana? Dan saya menjawab, ke pemandian air panas. Chloe membuat ekspresi tidak percaya. Setelah mengalami semua itu kemarin, saya masih mengajaknya pergi lagi. Saya mengangguk. Saya ingin pergi lagi. Kehangatan lantai kemarin terus terbayang, dan saya ingin melihat lagi kulit saya yang berkilauan setelah lulur. Chloe menghela napas dan berkata, baiklah. Sepertinya Chloe sebenarnya juga ingin pergi, hanya tidak mau mengatakannya lebih dulu. Kunjungan kedua ke pemandian air panas benar-benar berbeda dari yang pertama. Kami tidak ragu-ragu di depan loker sepatu. Kami sudah tahu cara memutar kunci dan mengerti mengapa ada 2 gelang nomor. Saya dengan percaya diri memutar kunci, dan Chloe di sebelah saya juga dengan terampil memasukkan sepatunya. Rasanya seperti kami orang yang berbeda dari kemarin. Di meja pendaftaran, ibu-ibu meminta kami menulis nama. Kali ini saya tidak ragu-ragu, Isa. Saya langsung menuliskannya. Kemarin, menyusutnya Isabelle Genevieve Dubois menjadi Isa adalah sebuah penghinaan, tetapi hari ini terasa nyaman. Lagi pula, di sini Isa sudah cukup. Tidak perlu nama panjang. Setelah berganti dengan kain kemben dan keluar, Chloe menatap saya dan tertawa. Kenapa tertawa? Tanya saya, dan dia menjawab, ekspresimu berbeda dari kemarin. Kemarin ekspresinya ketakutan, tetapi hari ini terlihat santai. Saya juga melihat Chloe, sama saja. Kemarin bahunya tegang karena gugup, tetapi hari ini sudah turun. Yang kedua tidak terlalu menakutkan. Kata-kata itu benar. Kami mencoba kolam belerang lagi. Kemarin saya tidak tahan bahkan 3 menit dan melarikan diri, kan? Hari ini saya bertahan 5 menit. 5 menit. Saat keluar dari kolam belerang, saya merasa diri saya hebat. Tentu saja, bapak-bapak Indonesia di sebelah masih dengan nyaman berbaring tidur. Mereka sepertinya bisa bertahan setidaknya 30 menit, tetapi saya bangga bisa bertahan 5 menit. Pembandingnya berbeda, dibandingkan dengan diri saya kemarin, saya jelas telah berkembang. Chloe menyombongkan diri bahwa kali ini dia bertahan 6 menit. Saya bertanya apakah dia begitu bangga karena bertahan 1 menit lebih lama dari saya, dan dia menjawab, tentu saja. Kami berdua bersaing di depan kolam belerang tentang siapa yang bertahan lebih lama. Kemarin kami sibuk melarikan diri, tetapi hari ini kami bersaing. Saya berpikir, manusia bisa berubah secepat ini dalam sehari. Selanjutnya, kami mencoba membuat kepala domba. Kemarin gagal, kan? Kami baru bisa membuatnya setelah dibantu oleh ibu-ibu. Hari ini saya ingin mencobanya sendiri, saya mengambil handuk dan mulai memutarnya. Awalnya lepas lagi, yang kedua juga lepas. Baru pada percobaan ketiga berhasil. Ketika saya melihat cermin, kepala domba sudah bertengger di kepala saya. Saya benar-benar bangga. Aku belajar membuat kepala domba lebih dulu daripada bahasa Indonesia. Pikiran itu muncul. Bahasa Indonesia saya masih hanya terima kasih, tetapi sekarang saya bisa membuat kepala domba sendiri. Saya memanggil Chloe, sini, dan mengajarinya cara membuat kepala domba. Kemarin saya adalah pihak yang belajar, tetapi hari ini saya menjadi pihak yang mengajar. Chloe mengikuti instruksi saya, tetapi terus saja lepas. Saya berkata, bukan begitu, begini, dan mengambil handuk Chloe untuk membuatnya. Chloe senang melihat kepala domba yang sudah jadi dan berterima kasih. Pada saat itu, saya merasakan kesombongan yang aneh. Aku mengajar sesuatu di pemandian air panas. Saat itu, dari arah pintu masuk terdengar suara bahasa Inggris. Saya menoleh dan melihat turis asing masuk. Ada 2 orang, dan mereka melihat sekeliling dengan mata terbelalak. Mereka berhenti di depan loker sepatu dengan ekspresi bingung tidak tahu cara menggunakan kunci. Melihat pemandangan itu, saya merasakan sesuatu. Itu adalah diriku kemarin. Tanpa sadar, saya berjalan ke arah mereka. Dan saya berbicara dalam bahasa Inggris. Butuh bantuan? Turis-turis itu menunjukkan ekspresi senang dan berkata, ya. Saya memberitahu mereka cara memutar kunci loker sepatu dan menjelaskan apa arti 2 gelang nomor.
Saya juga memberitahu mereka di mana tempat mengambil kain kemben dan bahwa angka di pintu kolam adalah suhu. Chloe melihat dari samping dan berkata kepada saya, "Sejak kapan kamu jadi pemandu pemandian air panas?" Saya tersenyum dan menjawab, "Sejak kemarin." Chloe membuat ekspresi tidak percaya, tetapi saya serius. Kemarin saya tidak tahu apa-apa, tetapi hari ini saya menjelaskan kepada orang lain. Hanya dalam sehari, turis-turis itu berterima kasih dan masuk. Saya merasa bangga. Saya menjelaskan tentang pemandian air panas kepada orang asing. Kemarin saya adalah pihak yang mendengarkan penjelasan. Tetapi hari ini saya menjadi pihak yang memberikan penjelasan. Perubahan ini terasa sangat besar bagi saya. Berbaring di balai-balai dan menatap langit-langit, kepercayaan diri yang aneh muncul. Rasanya sekarang aku sudah sedikit tahu. Karena saya sudah bertahan 5 menit di kolam belerang, berhasil membuat kepala domba, dan bahkan memberikan penjelasan kepada turis asing. Saya merasa diri saya sudah berada di level menengah di pemandian air panas. Tidak, mungkin bahkan mendekati level mahir. Chloe berbaring di sebelah saya dan berkata, "Ekspresimu berbahaya." Saya bertanya apa yang berbahaya, dan Chloe menjawab bahwa itu adalah ekspresi sombong. Saya bilang saya tidak sombong, hanya merasa lebih percaya diri. Chloe bilang itu sama saja, tetapi saya tidak peduli. Saya merasa seperti telah menaklukkan pemandian air panas. Sampai saat itu, saya tidak tahu bahwa saat itu adalah saat yang paling berbahaya. Ketika kita baru tahu sedikit, kita cenderung merasa tahu segalanya, kan? Saya persis dalam kondisi itu, baru mencicipi permukaannya, tetapi sudah merasa telah melihat seluruh lautan. Saat ini aku membuat kesalahan besar, saya baru menyadarinya belakangan. Saya berkata kepada Chloe dengan angkuh, "Besok kita coba tempat yang lebih sulit." Chloe bertanya tempat apa yang lebih sulit, dan saya menjawab, "Maksudku kolam belerang dengan suhu yang lebih tinggi. Hari ini kan 42 derajat. Besok kita coba yang 45 derajat. Chloe terdiam sejenak dan bertanya, "Kamu serius?" Dan saya menjawab, "Tentu saja serius." Saat itu saya benar-benar penuh percaya diri. "Sekarang aku sudah ahli," pikir saya. Chloe menghela napas dan berkata, "Baiklah." Sepertinya Chloe sudah terbiasa terseret oleh saya. Kemarin yang membawanya ke pemandian air panas adalah saya, dan hari ini yang mengajaknya lagi juga saya. Chloe percaya dan mengikuti saya. Kalau dipikir-pikir sekarang, saya merasa bersalah pada Chloe. Saya terlalu sombong, berbaring di balai-balai dan memejamkan mata. Saya menantikan hari esok. Jika saya bisa menaklukkan kolam belerang 45 derajat, saya akan benar-benar menjadi master pemandian air panas. Saya tertidur sambil tersenyum memikirkan hal itu. Chloe di sebelah saya berkata, "Tidur lagi?" Tetapi kesadaran saya sudah mulai memudar. Lantai pemandian air panas memang membuat cepat mengantuk. Dengan penuh percaya diri, saya memasuki pemandian air panas. Saya berkata kepada Chloe, "Hari ini aku akan tunjukkan yang sesungguhnya," sambil berjalan dengan bahu tegak. Chloe di belakang menunjukkan ekspresi cemas. Tapi saat itu saya tidak benar-benar melihat ekspresi Chloe. Saya terlalu penuh percaya diri. Kemarin saya bertahan 5 menit, membuat kepala domba sendiri, dan bahkan menjadi pemandu bagi turis asing. Saya menganggap diri saya sebagai ahli pemandian air panas. Setelah berganti dengan kain kemben, saya berkata kepada Chloe, "Nah, hari ini kita naik level." Chloe bertanya level apa yang dinaikkan, dan saya menjawab bahwa kita akan mencoba kolam belerang 45 derajat, kemarin kan 42 derajat. Hari ini 45 derajat, kata saya, sambil dengan gagah berjalan ke depan pintu bertuliskan 45. Chloe memanggil dari belakang, "Isa, tunggu sebentar," tetapi saya berkata, "Tidak apa-apa," dan membuka pintu. Begitu membuka pintu, hawa panas menerpa wajah saya. Levelnya berbeda dengan 42 derajat. Bernapas pun sulit. Udaranya panas. Rasanya bukan udara yang masuk ke paru-paru, melainkan api. Tapi saya tetap masuk. Saya pikir jika saya mundur sekarang, harga diri saya akan jatuh. Setidaknya aku harus bertahan beberapa saat, agar terlihat hebat di depan Chloe. Sambil berpikir begitu, saya menggertakkan gigi. 1 menit terasa seperti 1 jam. Saya tidak membawa jam, jadi saya tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu, tetapi rasanya sudah 1 jam. Akhirnya, sekitar 1 menit 20 detik, saya mencapai batas. Saya membuka pintu dan berlari keluar. Begitu keluar, saya langsung terduduk di lantai. Chloe berlari menghampiri sambil berkata, "Isa, kamu tidak apa-apa," tetapi saya bahkan tidak punya tenaga untuk menjawab, saya hanya duduk terengah-engah. Kepercayaan diri saya kemarin entah kemana, saya benar-benar hancur. Chloe membawakan saya air. Sambil minum air, saya berpikir, aku terlalu sombong. Aku meremehkan pemandian air panas. Kemarin bertahan 5 menit dan merasa sudah ahli. Tetapi di depan 45 derajat, saya bukan apa-apa. Pemandian air panas memiliki level. Dan saya bahkan belum lulus dari level pemula.
Chloe duduk di sebelah saya dan berkata, aku tidak akan masuk. Saya mengangguk. Chloe bijaksana. Hanya saya yang bodoh. Saya meminta maaf kepada Chloe, dan dia tertawa sambil berkata, tidak apa-apa. Tapi kamu tadi agak menakutkan. Katanya dia khawatir karena saya terlalu percaya diri. Mendengar itu, saya merenung. Setelah beristirahat sejenak, kami memutuskan untuk melihat-lihat tempat lain. Kali ini, saya dan Chloe berhati-hati. Kami hanya mengunjungi ruangan dengan suhu rendah dan tidak memaksakan diri. Saya menjadi lebih rendah hati setelah dihajar oleh kolam belerang 45 derajat. Kepercayaan diri saya tadi? Saya tinggalkan di ruang 45 derajat itu. Kemudian kami melewati ruang lulur. Chloe berkata, coba lagi, saya ragu-ragu. Kemarin setelah lulur kulit saya memang menjadi berkilauan, tetapi prosesnya terlalu intens. Disuruh melakukannya lagi, saya bimbang. Tapi Chloe berkata, aku mau lagi, jadi kami pergi bersama, tidak enak membiarkan Chloe pergi sendirian. Kami masuk ke ruang lulur. Kali ini tidak semenakutkan kemarin. Ketika ibu-ibu berkata, tengkurap, saya, dengan patuh tengkurap sambil berpikir, ya, aku tahu. Digosok daki masih sakit, tetapi, lebih bisa ditahan daripada kemarin. Tahukah Anda mengapa? Karena saya sudah tahu apa yang akan terjadi, jadi tidak terlalu sakit. Kemarin lebih menakutkan karena saya tidak tahu apa yang akan datang. Setelah lulur selesai, saya melihat cermin. Kulit saya kembali berkilauan. Chloe keluar dan kami melihat cermin bersama sambil tertawa. Kita bersinar. Saya juga tertawa. Tapi kali ini bukan tawa pencerahan seperti kemarin, hanya tawa santai. Saya sudah terbiasa dengan lulur. Berhubaring di balai-balai untuk beristirahat, Chloe tiba-tiba berkata dengan serius. Isa, kamu hari ini sedikit berbeda. Saya bertanya apa yang berbeda, dan Chloe menjawab, tadi sebelum masuk ruang 45 derajat, kamu sangat percaya diri sampai menakutkan, tapi sekarang kamu terlihat lebih manusiawi. Mendengar itu, saya tersenyum kecut, itu benar. Chloe melanjutkan, Isa, kamu berusaha terlalu cepat untuk menjadi orang Indonesia. Saya terdiam mendengar kata-kata itu, saya sepertinya mengerti apa yang ingin dikatakan Chloe. Kemarin bertahan 5 menit dan merasa sudah ahli, bisa membuat kepala domba dan merasa sudah menjadi master pemandian, menjelaskan kepada turis asing dan merasa sudah tahu segalanya. Tapi saya yang keluar dari ruang 45 derajat hanya dalam 1 menit 20 detik ini, ahli apa? Saya berkata kepada Chloe, kamu benar. Aku terlalu sombong. Chloe mengangguk lalu tersenyum, tidak apa-apa. Lagi pula ini menyenangkan, kan? Chloe memang berjiwa besar. Kalau saya, mungkin saya sudah marah, tetapi Chloe hanya tertawa. Saya berbaring di balai-balai dan menatap langit-langit. Saya menyadari satu hal dengan pasti. Menjadi orang Indonesia tidak bisa dalam semalam. Saya berhayal telah menaklukkan pemandian air panas dalam beberapa hari, padahal orang Indonesia sudah melakukannya sejak kecil. Mereka memiliki pengalaman puluhan tahun yang terkumpul, tidak mungkin saya bisa mengejarnya hanya dalam 2 hari. Aku adalah seorang yang berpengalaman, dan itulah masalahnya. Pikiran itu muncul, masalahnya adalah karena saya baru sedikit berpengalaman. Saya pikir saya sudah tahu segalanya. Saya seharusnya rendah hati, tetapi saya terlalu cepat menjadi sombong. Hari itu saya kembali menjadi pemula. Tidak, mungkin hari itu adalah hari di mana saya benar-benar menjadi pemula. Saat pertama kali datang, saya tidak tahu apa-apa, jadi saya tidak tahu bahwa saya adalah pemula. Baru setelah tahu sedikit, saya menyadari betapa banyaknya yang tidak saya ketahui. Chloe bertanya, besok mau datang lagi, dan saya mengangguk. Saya ingin datang lagi, tapi kali ini bukan untuk menaklukkan. Saya hanya ingin datang untuk merasakan pengalaman. Saya ingin tahu apa itu pemandian air panas yang sesungguhnya. Saya tidak mau hanya menggores permukaannya, saya ingin merasakannya sampai ke dasarnya. Karena saya baru sedikit memahami kedalaman budaya Indonesia. Kali ini kami masuk tanpa banyak bicara. Saya tidak mengatakan hal-hal seperti akan kutunjukkan yang sesungguhnya seperti kemarin, hanya berjalan perlahan bersama Chloe. Kunci loker sepatu sekarang bisa saya putar tanpa berpikir, dan menulis Isa di meja pendaftaran juga sudah terasa alami. Dari berganti dengan kain kemben sampai keluar, tidak sampai 5 menit. Padahal beberapa hari yang lalu butuh waktu 30 menit, kami mencari tempat di balai-balai dan berbaring. Chloe berbaring di sebelah saya, dan tertawa, kita sekarang pelanggan tetap. Saya juga tertawa. Rasanya memang seperti pelanggan tetap, ibu-ibu petugas sepertinya sudah mengenali kami, dan kami juga sudah tahu di mana letak segalanya. Di mana warung, di mana toilet, di mana ruangan bersuhu rendah, kami sudah hafal semuanya. Sambil berbaring di balai-balai, dari arah pintu masuk terdengar suara bahasa Inggris. Saya menoleh dan melihat sekelompok turis asing masuk. Ada sekitar 4 orang, dan semuanya melihat sekeliling dengan mata terbelalak. Mereka berhenti di depan loker sepatu, saling memandang, dan bertanya dalam bahasa Inggris, bagaimana caranya.
Mereka mencoba memutar kunci ke sana kemari, tetapi sepertinya tidak bisa terkunci. Melihat pemandangan itu, perasaan aneh muncul di benak saya. Itu adalah diriku dulu. Beberapa hari yang lalu, saya juga ragu-ragu di tempat yang sama. Saya tidak tahu cara memutar kunci dan bahkan mendapat helaan napas dari ibu-ibu di belakang. Ekspresi bingung para turis asing itu seperti melihat cermin. Tanpa sadar, saya bangkit dan berjalan ke arah mereka. Chloe bertanya dari belakang, "Mau kemana?" Tetapi saya tidak menjawab dan terus berjalan. Saya berdiri di depan para turis asing itu dan berbicara dalam bahasa Inggris. "Butuh bantuan?" Mereka menunjukkan ekspresi senang dan berterima kasih. Saya memberitahu mereka cara memutar kunci loker sepatu. "Masukkan seperti ini, lalu putar ke arah sini." Mereka mengangguk mengerti dan mengikuti instruksi saya, dan kuncinya terkunci. Salah satu dari mereka bertanya, "Ini pertama kalinya kami di sini, apa yang harus kami lakukan?" Dan saya mulai menjelaskan secara alami. "Daftar nama di meja pendaftaran dan ambil kain kemben. Untuk kolam air panas, angka di pintu adalah suhunya. Jika ini pertama kali, sebaiknya mulai dari suhu yang rendah. 42 derajat bisa terasa berat pada awalnya. Sebaiknya minum air nanti, dan karena akan banyak berkeringat, pastikan untuk mengisi kembali cairan tubuh." Mereka mengangguk dan berterima kasih. Lalu salah satu dari mereka bertanya, "Katanya ada yang namanya lulur. Apakah itu wajib?" Mendengar pertanyaan itu, saya berpikir sejenak. Lulur. Beberapa hari yang lalu, saya juga memiliki pertanyaan yang sama. Dan setelah mengalaminya, hidup saya berubah. Saya menjawab, "Itu pilihan. Tapi, jika Anda mencobanya, hidup Anda akan berubah." Mereka tertawa dan bertanya, "Segitunya?" Dan saya mengangguk dengan serius. "Ya, segitunya. Awalnya menakutkan dan sakit, tetapi setelah selesai, Anda akan berpikir kenapa tidak melakukannya dari dulu. Ini hanya menakutkan bagi yang belum pernah mencobanya." Mereka berkata mengerti dan masuk. Saya berdiri di tempat itu sejenak dengan tatapan kosong. Apa yang baru saja aku lakukan? Saya sedang menjelaskan tentang pemandian air panas kepada turis asing, dan dengan sangat alami. Beberapa hari yang lalu saya adalah pihak yang mendengarkan penjelasan, tetapi sekarang saya menjadi pihak yang memberikan penjelasan. Chloe mendekat dan berkata, "Isa, apa yang baru saja kamu lakukan?" Saya menatap Chloe dan menjawab, "Aku juga tidak tahu. Saya benar-benar tidak tahu." Tubuh saya bergerak begitu saja. Melihat turis-turis itu kebingungan, saya hanya ingin membantu. Chloe tertawa dan berkata, "Sejak kapan kamu kerja di sini?" Saya tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Sejak kapan? Ya. Sepertinya sejak kemarin, setelah dihajar habis-habisan di ruang 45 derajat, setelah kesombongan saya hilang, saya mulai bisa melihat sekitar. Dulu saya hanya fokus pada pengalaman saya sendiri, tetapi sekarang pengalaman orang lain juga mulai terlihat. Kami kembali ke bale-bale dan berbaring lagi. Chloe berbaring di sebelah saya dan berkata dengan serius, "Isa, kamu tidak akan bisa kembali lagi." Saya bertanya, "Maksudmu?" Dan Chloe menjelaskan, "Sepertinya kamu tidak akan bisa hidup tanpa pemandian air panas lagi. Saat kembali ke Kanada, kamu akan merindukan ini." Mendengar itu, saya tertawa. Sambil tertawa, saya tahu bahwa apa yang dikatakan Chloe benar. Setelah berbaring cukup lama, kami bangkit dan pergi ke kolam belerang. Kali ini kami memilih yang 42 derajat. Saya menjadi lebih rendah hati setelah dihajar di 45 derajat kemarin. Saya membuka pintu dan merasakan hawa panas yang sudah akrab. Beberapa hari yang lalu hawa panas ini menakutkan, tetapi sekarang terasa hangat. Saya duduk di tepi kolam dan berkeringat. Kali ini saya bertahan 7 menit. Meningkat dari 5 menit menjadi 7 menit. Kemajuan yang luar biasa, bukan? Saat keluar, saya bertatapan dengan seorang bapak-bapak Indonesia. Dia menatap saya, dan sedikit menganggukkan kepalanya. Dia tidak mengatakan apa-apa, hanya menganggukkan kepala. Saya juga mengangguk kembali. Rasanya seperti ada sesuatu yang terhubung. Meskipun tidak ada kata-kata, rasanya seperti diakui. Saat itu saya merasa anehnya bangga. Saya kembali berbaring di bale-bale dan berkata kepada Chloe, "Ini bukan turisme." Chloe bertanya, "Apanya?" Dan saya menatap langit-langit sambil menjawab, "Pemandian air panas ini. Ini bukan tempat untuk sekadar melihat-lihat. Beginilah cara orang Indonesia beristirahat." Chloe mengangguk dan berkata, "Benar juga. Ekspresi semua orang yang datang ke sini terlihat santai." Saya melihat sekeliling. Keluarga yang datang bersama, teman-teman yang datang bersama, orang yang datang sendirian, semua orang beristirahat dengan cara mereka masing-masing. Mereka tidak berisik, hanya berbaring atau tidur dengan tenang. Tidak ada bedanya antara orang asing dan orang Indonesia. Semua orang memakai kain kemben yang sama dan berbaring dengan cara yang sama. Saya sadar, di pemandian air panas, kebangsaan tidak diperlukan. Di sini, cukup menjadi manusia.
Tidak peduli Anda datang dari Kanada, Amerika, atau Indonesia, semua orang berkeringat dengan cara yang sama, berbaring dengan cara yang sama, dan beristirahat dengan cara yang sama. Chloe berkata, Isa, ekspresimu berubah. Saya bertanya bagaimana perubahannya, dan Chloe menjawab bahwa saya terlihat lebih santai. Saat pertama kali datang, bahu saya tegang karena gugup, tetapi sekarang sudah benar-benar rileks. Saya menyentuh bahu saya sendiri, dan memang benar-benar tidak tegang. Dulu aku adalah orang yang membaca manual. Sekarang aku telah menjadi manual itu sendiri. Pikiran itu muncul. Beberapa hari yang lalu, saya adalah orang yang mencari-cari manual pemandian air panas. Tetapi sekarang saya telah menjadi orang yang memberikan penjelasan kepada orang lain. Tentu saja saya masih jauh dari sempurna, tetapi setidaknya saya bisa memberitahu cara memutar kunci loker sepatu, kan? Tanpa sadar, saya sudah membela Indonesia. Saat menjelaskan tentang lulur kepada turis-turis tadi juga begitu. Awalnya saya bilang menakutkan dan sakit, tetapi pada akhirnya saya merekomendasikannya. Kenapa begitu? Karena saya menyukainya. Saya ingin orang lain juga tahu tentang hal yang baik. Tanpa saya sadari, saya telah menjadi duta promosi sukarela pemandian air panas Indonesia. Orang Indonesia memperlakukan istirahat seperti sebuah keterampilan. Saya berpikir begitu sambil berbaring di bale-bale. Di Kanada, istirahat pun butuh rencana. Kapan, di mana, dan berapa lama akan beristirahat, semuanya ditentukan sebelumnya. Tapi di pemandian air panas Indonesia, tidak perlu rencana. Cukup datang, berbaring, tidur jika lelah, makan jika lapar, dan pergi jika ingin pergi. Inilah istirahat yang sesungguhnya. Pikir saya. Chloe memejamkan mata dan berkata, aku mau tidur. Saya juga memejamkan mata, kehangatan lantai pemandian menyebar ke seluruh tubuh, dan rasa kantuk mulai menyerang. Di sini nyaman, saya tertidur dengan pikiran itu. Ketika saya membuka mata, hari sudah malam. Lampu di dalam pemandian sedikit redup, dan suasananya berbeda dengan siang hari. Saya tidak tahu sudah berapa lama saya tidur, tetapi melihat Chloe masih tidur di sebelah, sepertinya cukup lama. Saya bangkit dan melihat sekeliling, orang-orang lebih banyak dari sebelumnya. Sepertinya mereka adalah orang-orang yang datang setelah pulang kerja. Saya berjalan perlahan dan mengamati pemandangan pemandian di malam hari. Pemandian di malam hari berbeda dengan siang hari. Ada keluarga yang datang. Ayah, ibu, dan anak-anak memakai kain kemben yang sama dan berbaring berdampingan di bale-bale. Ada juga pasangan yang datang. Saya melihat pasangan keluar dari kolam belerang sambil bergandengan tangan. Orang yang datang sendirian juga banyak. Ada yang membuka laptop dan mengerjakan sesuatu. Ada juga yang hanya berbaring menatap langit-langit. Tahukah Anda apa yang aneh? Karena semua orang memakai pakaian yang sama, saya sama sekali tidak tahu siapa mereka dan apa pekerjaan mereka. Apakah orang itu seorang karyawan, mahasiswa, atau bos? Saya tidak bisa menebaknya. Usia juga sama. Ada orang muda, ada juga yang lebih tua, tetapi karena semua orang memakai kain kemben yang sama dan berbaring dengan cara yang sama, tidak ada bedanya. Di sini tidak ada orang yang istimewa. Pikiran itu muncul. Saya duduk di salah satu sudut dan mengamati orang-orang. Semua orang terlihat nyaman. Di luar sana, mungkin mereka semua hidup dengan sibuk. Bekerja di kantor, sekolah, berbisnis, mengurus anak. Tapi di sini, hal-hal seperti itu tidak terlihat. Hanya berkeringat, beristirahat, berbaring, makan. Hanya itu. Kenapa semua orang begitu nyaman? Saya menjadi penasaran. Chloe bangun dan mencari saya. Chloe bertanya, lagi apa? Dan saya menjawab, hanya melihat-lihat. Chloe duduk di sebelah saya dan ikut mengamati orang-orang. Setelah beberapa saat, Chloe berkata, orang-orang di sini terlihat bahagia. Saya juga merasakan hal yang sama. Sebelum datang ke Indonesia, saya mendengar berbagai macam cerita tentang orang Indonesia. Orang Indonesia hidup dengan sangat sibuk. Persaingannya ketat, banyak stres. Cerita-cerita seperti itu. Tapi orang Indonesia yang saya lihat di pemandian air panas ini sama sekali tidak seperti itu. Semua orang terlihat damai. Ingin berbaring ya berbaring, ingin tidur ya tidur, tidak ada yang melarang. Saat itu, saya mulai memahami sesuatu. Jadi karena itu. Karena orang Indonesia hidup dengan sibuk, tempat seperti ini diperlukan. Mereka hidup dengan sibuk, bekerja dengan keras, dan karena itu mereka melepaskannya dengan cara seperti ini. Pemandian air panas sepertinya adalah tempat bagi orang Indonesia untuk mengisi ulang baterai mereka yang habis. Di sini mereka mengeluarkan keringat, beristirahat, dan mengisi kembali energi. Saya membandingkannya dengan cara istirahat di Kanada. Di Kanada, liburan direncanakan dengan matang. Beberapa minggu sebelumnya, kami sudah menentukan kapan akan berlibur, kemana akan pergi, dan apa yang akan dilakukan. Istirahat yang terencana. Tapi pemandian air panas Indonesia berbeda, bisa langsung datang setelah pulang kerja. Tanpa rencana, cukup buka pintu dan berbaring. Pemulihan instan. Ini adalah sebuah sistem. Pikiran itu muncul.
Orang Indonesia bisa bekerja begitu keras karena ada sistem pemulihan seperti ini. Saat lelah karena hidup sibuk, mereka datang ke pemandian untuk mengisi ulang energi, lalu kembali keluar. Seperti mesin yang didinginkan saat terlalu panas. Sebagai seorang mahasiswi teknik mesin, perumpamaan seperti ini muncul secara alami di benak saya. Saya menceritakan pikiran saya kepada Chloe. Chloe mengangguk dan berkata, masuk akal. Chloe juga tahu bahwa di Kanada, istirahat tidak sesederhana ini. Merencanakan liburan saja butuh waktu berhari-hari, tetapi di sini cukup datang saja. Saya melihat sekeliling lagi. Seorang bapak-bapak berbaring di balai-balai sambil mendengkur. Di sebelahnya, seorang gadis muda sedang melihat ponselnya. Dan di sebelahnya lagi, sebuah keluarga duduk bersama sambil makan sesuatu. Semua orang beristirahat dengan cara mereka masing-masing, dan tidak ada yang saling peduli. Tidak ada campur tangan, tidak ada saling menilai, cukup beristirahat masing-masing. Orang Indonesia tahu cara bertahan. Pikiran itu muncul. Mereka bekerja keras, hidup dengan keras, tetapi karena mereka tahu cara memulihkan diri seperti ini, mereka bisa bertahan. Pemandian air panas bukanlah kemewahan, melainkan keterampilan bertahan hidup. Untuk bertahan hidup di Indonesia, sistem pemulihan seperti ini diperlukan. Chloe bertanya, "Kita makan mie lagi?" Dan kami pergi ke warung. Sambil makan mie, saya melihat keluar jendela. Di luar gelap, dan lampu-lampu jalanan berkelip. Di luar sana, semua orang pasti sedang bergerak dengan sibuk. Mengejar taksi, naik kereta, lembur. Tapi di dalam sini, waktu terasa berhenti. Sambil menyeruput kuah mie, perasaan terima kasih yang aneh muncul di benak saya. Chloe bertanya, "Isa, lagi mikirin apa?" Dan saya menjawab, rasanya aku sedikit mengerti bagaimana Indonesia bisa sampai sejauh ini. Chloe bertanya, "Maksudmu?" Dan saya menjelaskan, "Kamu tahu kan Indonesia berkembang begitu cepat. Dari negara yang hancur setelah perang sampai sekarang. Aku penasaran bagaimana itu mungkin. Tapi setelah datang ke sini, rasanya aku sedikit mengerti. Orang-orang ini tahu cara memulihkan diri. Saat lelah, mereka beristirahat, berkeringat, lalu keluar lagi. Sepertinya karena itu mereka bisa bertahan." Chloe berpikir sejenak lalu berkata, "Kalau dipikir-pikir, kita orang Kanada kalau lelah langsung mengeluh." Ya, saya tertawa. Itu benar. Di Kanada, kalau lelah kita biasanya mengeluh, lalu merencanakan liburan, kan? Tapi orang Indonesia sepertinya cukup datang ke pemandian, mengeluarkan keringat, lalu keluar lagi, tertawa, berkeringat, dan kembali keluar. Sepertinya itulah cara pemulihan ala Indonesia. Malam semakin larut, dan orang-orang mulai tidur satu persatu. Suara dengkuran terdengar dari berbagai sudut lantai pemandian. Saya dan Chloe juga mulai mengantuk. Besok adalah hari kami kembali ke Kanada. Malam terakhir. Berbaring di balai-balai dan menatap langit-langit, saya merangkum pengalaman beberapa hari ini. Awalnya saya takut, tidak bisa memutar kunci loker, nama harus disingkat, dan tidak tahan 3 menit di kolam belerang. Saat dilulur, rasanya seperti mau mati. Tapi sekarang berbeda. Memutar kunci sudah biasa, bisa bertahan 7 menit di kolam belerang, dan lulur yang kedua sudah bisa ditahan. Bahkan saya sudah memberikan penjelasan kepada turis asing. Aku hanya menganggap Indonesia sebagai negara yang cepat. Segala sesuatunya cepat, terburu-buru, dan mendesak. Tapi di sini saya belajar. Indonesia adalah negara yang cepat pulih. Negara yang bekerja keras, lelah dengan keras, dan pulih dengan keras. Karena itulah mereka cepat, Chloe berkata, "Isa, ayo tidur," dan memejamkan mata lebih dulu. Saya juga memejamkan mata. Sebelum tertidur, saya berpikir, sekarang jika ada yang bertanya negara seperti apa Indonesia, apa yang akan aku jawab? Beberapa hari yang lalu, saya mungkin akan mengatakan negara yang cepat, negara yang sibuk, tapi sekarang berbeda. Orang-orang bekerja dengan panas, beristirahat dengan lebih panas, dan kembali keluar seolah tidak terjadi apa-apa. Saya melihatnya secara langsung, orang-orang yang berkeringat di pemandian, tidur di lantai, makan mie, tertawa, dan kemudian kembali keluar. Di pemandian, aku tertawa, dikelupas, dan menjadi sedikit lebih kuat. Benar-benar begitu. Awalnya saya pikir ini hanya pengalaman lucu, tetapi setelah direnungkan, sepertinya saya juga sedikit berubah. Saya belajar cara beristirahat tanpa rencana, belajar bahwa tidak melakukan apa-apa pun tidak masalah, dan merasakan bahwa bisa merasa nyaman meskipun tidak ada yang memperhatikan. Sekarang jika ada yang bertanya negara seperti apa Indonesia, aku akan menjawab begini. Saya berpikir sambil memejamkan mata. Ini adalah negara yang tahu cara untuk hidup kembali. Rasanya aku sedikit mengerti alasan negara ini bisa sampai sejauh ini. Saya tertidur dengan pikiran itu. Malam terakhir yang saya habiskan di lantai pemandian air panas Indonesia. Rasanya hangat. Isabelle Geneviève Dubois. Tidak, sekarang boleh dipanggil Isa saja, kan? Tahukah Anda apa yang terjadi pada gadis ini pada akhirnya?
Setelah kembali ke Kanada, suaranya serak karena terus-menerus menjelaskan tentang pemandian air panas Indonesia kepada teman-temannya. Ada yang namanya lulur, itu bisa mengubah hidupmu, tahu. Kamu tahu tidak betapa panasnya kolam belerang itu? Tapi benar-benar enak, loh, katanya. Sebelum datang ke Indonesia, dia adalah orang yang membaca manual, tetapi sekarang dia sendiri telah menjadi manual. Pemandian air panas Indonesia telah mengubah satu orang sepenuhnya. Lucu sekali, bukan? Ini adalah video yang sangat menyenangkan untuk dibuat sambil mendengarkan dan mengadaptasi ceritanya. Semoga waktu menonton Anda menyenangkan, dan semoga hari Anda menyenangkan.